Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feva Putra Ardi Setia dari kelas 12 IPS 3 absen 29. Saya mau mengerjakan tugas video vlog USP dari Bu Natalia tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Pelanggaran hak warga negara terjadi ketika warga negara tidak bisa memperoleh haknya sesuai dengan ketetapan undang-undang. Pelanggaran hak warga terjadi akibat pengingkaran terhadap kewajiban, baik pengingkaran kewajiban yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh warga negara sendiri. Bentuk pelanggaran hak warga negara yaitu: 1. Penangkapan dan penahanan seseorang demi menjaga stabilitas tanpa melanggar hukum. 2. Penggunaan budaya kekerasan untuk menindak warga negara yang dianggap melakukan tindakan ekstrim yang dinilai oleh pemerintah dapat mengganggu stabilitas keamanan dan membahayakan kelangsungan hidup warga negara. 3. Pembungkaman kebebasan pers dengan cara mencabut SIP, khususnya terhadap pers yang dianggap mengkritisi kebijakan pemerintah dengan dalih mengganggu stabilitas keamanan. 4. Hukuman mati. Bentuk hukuman ini dianggap kontroversial sebab setiap manusia memiliki hak untuk hidup. Hak untuk hidup merupakan puncak dari hak asasi manusia. 5. Penggusuran rumah. Kebijakan pemerintah melakukan penggusuran dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap warga negara. Bentuk pengingkaran kewajiban warga negara yaitu pelanggaran hak warga negara, salah satunya disebabkan oleh pengingkaran kewajiban warga negara. Bentuk tindakan yang mencerminkan pengingkaran kewajiban warga negara antara lain: 1. Membuang sampah sembarangan. 2. Tidak membayar pajak. 3. Merusak fasilitas negara seperti mencoret-coret bangunan milik umum dan lain-lain. 4. Tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. 5. Tidak menaati hukum lalu lintas. Contohnya, tidak memakai helm saat berkendara. Terjadinya pelanggaran hak warga negara disebabkan oleh tindakan pengingkaran terhadap kewajiban. Pengingkaran terhadap kewajiban bisa saja dilakukan oleh pemerintah atau warga negara itu sendiri. Agar pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban tidak terjadi, pemerintah dan warga negara harus memahami betul konsep dan hak kewajiban, bahwa hak dan kewajiban merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Oleh sebab itu, penyelarasan antara hak dan kewajiban perlu dilakukan agar tidak terjadi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, sehingga pemerintah dan warga negara bisa melangsungkan kehidupan bernegara dengan baik. Selain memahami konsep hak dan kewajiban, pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban bisa juga ditangani dengan cara berikut. 1. Supremasi hukum. Supremasi hukum berarti memposisikan hukum pada tempat yang tertinggi. Artinya, penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan Indonesia didasarkan atas hukum. Dalam pelaksanaan hak dan kewajiban, berarti pemerintah dan warga negara harus mematuhi hukum yang berlaku. Kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban bisa diatasi apabila hukum di Indonesia benar-benar bisa ditegakkan. 2. Mengoptimalkan peran lembaga. Mengoptimalkan peran lembaga selain lembaga tinggi negara yang penting dilakukan agar penegakan hak dan kewajiban bisa dilakukan dengan efektif. Lembaga tersebut antara lain Komnas HAM, KPAI, Komnas Perempuan, Ombudsman Republik Indonesia, dan KPK. 3. Meningkatkan kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat di sini berhubungan dengan prinsip-prinsip kesadaran bernegara. Kesadaran bernegara paling sederhana adalah memahami hak dan kewajiban negara. Kesadaran masyarakat tentang bernegara dapat ditingkatkan melalui pendidikan formal ataupun non-formal. Bisa juga melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Jadi, upaya pencegahan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga masyarakat. Masyarakat perlu berpartisipasi agar upaya pencegahan benar-benar bisa dilakukan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.